Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali pada pelajaran Al-Qur'an Hadis. Sebelum belajar, mari kita baca suratul Fatihah agar pembelajaran kita dapat bermanfaat dan semoga Allah selalu jaga kesehatan kita sehingga kita dapat terus menjalani aktivitas sehari-hari untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini yaitu mad dan qasar. Secara bahasa, mad artinya memanjangkan dan qasar artinya memendekkan bacaan Al-Qur'an. Jadi ketika kita membaca Al-Qur'an, maka ada panjang dan pendeknya. Secara istilah, mad artinya memanjangkan suara atau bacaan yang ada pada Al-Qur'an, dikarenakan bertemu dengan huruf mad. Nah, huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, alif, dan ya. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 1-3 alif. Dalam kurung, 1 alif sama dengan 2 harokat. Jadi ketika ada suatu bacaan, dibacanya 1 alif, maka 2 harokat. Jika 1,5, maka 3. Artinya kalau 1 alif itu 2 harokat, berarti kalau setengahnya itu adalah 1. Jadi misalkan 5 harokat berarti 2,5 alif. Jadi kalau ada istilah sebutan 2,5 alif, maka itu sama dengan 5 harokat atau 5 ketukan. Secara garis besar, mad dibagi menjadi 2, yaitu mad asli dan mad far'i. Ada mad asli yaitu mad yang mad tabi'i, dan mad far'i ada banyak nanti akan disebutkan. 1. Mad asli. Mad asli atau mad tabi'i terjadi apabila ada alif yang terletak sesudah fathah, ya sukun setelah kasroh, dan wawu sukun setelah dhammah, yaitu mad tabi'i. Nah, mad tabi'i disebutnya mad asli. Selain itu, berarti namanya mad far'i atau cabang dari hukum mad. Cara membacanya mad asli atau mad tabi'i yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh, yaqulu. Jadi jangan terlalu panjang dan jangan pendek, apalagi pendek. Tidak boleh dipanjangkan, cuma 1 alif. Kedua, mad far'i. Secara bahasa, mad far'i artinya mad cabang. Lanjutannya dari tadi. Jadi ketika mad tabi'i itu adalah mad asli dan lainnya itu adalah mad far'i disebutnya secara garis besar. Secara istilah yaitu mad sebagai hukum tambahan dari mad asli yang disebabkan bertemu hamzah atau sukun dan lain-lain. Contoh, mad iwad. Nah, berikut mad far'i. Macamnya ada 14, yaitu mad iwad. Contoh, subha, ada fathah tanwin di waqaf. Jadi dibacanya mad iwad. 2. Mad tamkin. Wal ummiyina. Ada ya kasroh bertemu ya. Mad badal. Utu di awal madnya. Jadi karena di awal maka disebut mad badal. Kemudian mad silah qasirah. La ta'khuduhu. Nah, di lafadz hunya. Mad wajib sawaun. Nah, ini dibacanya panjang, 2 sampai 2,5 alif. Jadi dibacanya ketika ada, biasanya ditandai dengan seperti tanda bendera. Nah, itu berarti kamu panjangkan mad wajib muttasil. Kemudian wala antum, mad jaiz munfasil. Karena berbeda kata, ada kata wala dan antum, dia bertemu hamzah. Wa innahu ilaihi, mad silah tawilah, ada hak domir
bertemu hamzah. Dhamir dari situ panjang. Kemudian bertemu hamzah, maka mad silah tawilah. Kemudian yang ke-8 mad arid lis sukun ar-rahim. Ada mad, bacaan mad tapi berada di akhir ayat atau sukun. Nah, gitu. Jadi mad arid lis sukun. Kemudian mad lain yaum ketika di akhir atau yauma ketika di tengah-tengah. Mad lazim 10 mad lazim mukhaffaf kilmi al-an. 11 mad lazim musaqqal kilmi waladdallin. Kemudian mad lazim mukhaffaf harfi qasin. Yang ke-13 mad lazim musaqqal harfi kaf ha ya ain shad. Kemudian yang ke-14 adalah mad farqi. Mad farqi yaitu a'adzakaraini. Nah, untuk pengertian dari mad iwad, mad tamkin dan sebagainya sampai 14 silahkan kalian lihat pada halaman 8 LKN untuk pengertiannya secara garis besar. Kemudian membahas qasr. Qasr artinya memendekkan bacaan Al-Quran, yaitu ada beberapa bacaan Al-Quran yang semulanya dibaca panjang, seperti mad tabi'i atau mad far'i. Namun, kita diharuskan membacanya secara pendek. Biasanya bacaan qasr ditandai dengan tanda bulat pada lafal yang dikosorkan. Nah, bisa dilihat pada tulisan itu ada bentuk fal. Nah, beda dengan sukun. Jika sukun maka dia bulatnya tidak utuh. Nah, kalau untuk tanda qasr maka dia utuh, nyambung. Contohnya pada lafaz salasila. Di situ tertulisnya itu ada alif. Nah, ketika alif setelah fathah itu kan dibacanya panjang. Namun karena ada tanda yang disebut dengan tanda qasr ini, maka dibacanya pendek seperti tidak ada alifnya. Salasil itu pada lam yang keduanya yang ada. Kemudian lisyai'in. Nah, itu bukan ya mati. Maka dibacanya karena ada tanda itu lisyai'in. Nah, seperti itu. Mungkin jika ada yang kurang jelas silahkan bisa ditanyakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.